Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian standar penilaian pendidikan menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak atau Ibu guru harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan tujuan standar penilaian. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan fungsi standar penilaian. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua ada menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang ketiga ada menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Di sini juga saya akan menjelaskan manfaat standar penilaian. Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saya juga di sini akan menjelaskan yang terakhir, ruang lingkup standar penilaian. Nah, ruang lingkup standar pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan yang terakhir penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya ada isi standar penilaian. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 meliputi yang pertama itu ada aspek penilaian. Aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap. Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap atau perilaku peserta didik. Yang kedua itu ada aspek pengetahuan. Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. Yang ketiga itu ada aspek keterampilan. Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dan dalam memecahkan suatu permasalahan. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip penilaian. Nah, dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik atau guru dan satuan unit pendidikan harus berpegang pada prinsip penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sahih. Sahih di sini dimaksud adalah penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu objektif. Di sini kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, bukan karena faktor subjektivitas. Kemudian yang ketiga yaitu adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak saja, karena berlaku sama sesuai jenjang pendidikannya. Kemudian yang keempat yaitu terpadu. Terpadu berarti penilaian dan proses pembelajaran berjalan simultan dan tidak terpisahkan. Kemudian yang kelima yaitu terbuka. Artinya yaitu prosedur, kriteria, dan dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Yang dimana dimaksudkan adalah penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan mencakup seluruh kompetensi. Kemudian yang ketujuh yaitu sistematis. Sistematis artinya atau yang dimaksud adalah pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana dan sesuai dengan langkah-langkah yang baku. Kemudian yang kedelapan yaitu beracuan kriteria, yang dimana dimaksud adalah penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu akuntabel, yang dimaksud adalah seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada bentuk penilaian. Nah, jika ditinjau dari penyelenggara penilaian, ada 3 macam bentuk penilaian, yaitu yang pertama penilaian oleh tenaga pendidik, kemudian yang kedua yaitu penilaian oleh unit satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah penilaian oleh pemerintah.
Nah, perlu kita ketahui perbedaan dari ketiga penilaian-penilaian tersebut. Yang pertama yaitu bentuk penilaian oleh pendidik. Yang dimana di sini dimaksud adalah pendidik bisa melakukan penilaian dalam bentuk ulangan, kuis, pengamatan, penugasan, atau yang lainnya. Nah, hasil penilaian tersebut nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan proses pembelajaran serta memetakan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan. Nah, di sini unit satuan pendidikan juga harus ikut serta dalam menjalankan program penilaian. Bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan bisa berupa ujian sekolah atau madrasah dan ujian praktek. Nah, yang dimana nantinya hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut akan digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Nah, kemudian yaitu yang ketiga ada bentuk penilaian oleh pemerintah. Di sini dimaksud adalah sebagai pemegang regulasi pendidikan, pemerintah juga berhak mengadakan penilaian terhadap peserta didik. Penilaian itu bisa berupa ujian nasional yang kini sudah ditiadakan atau kita kenal dengan sebutan AKM, yang dimana dimaksud adalah asesmen ketuntasan minimal. 4. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi guna mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun mekanisme penilaian yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana penilaian adalah sebagai berikut. Pertama yaitu mekanisme penilaian oleh tenaga pendidik. Terdiri dari beberapa bagian. Pertama, rancangan penilaian oleh pendidik dimulai sejak pembuatan RPP yang didasarkan pada silabus. Kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasilnya menjadi tanggung jawab wali kelas. Ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lain. Dan terakhir, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, portofolio, proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai. Kedua yaitu mekanisme penilaian oleh unit satuan pendidikan. Terdiri dari beberapa bagian. Penetapan KKM dilakukan melalui rapat dewan pendidik. Kedua, penilaian harus mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Ketiga, penilaian diambil setelah ujian sekolah. Dan terakhir, hasil penilaian disampaikan dalam bentuk laporan yang didahului dengan rapat kelulusan atau kenaikan kelas oleh Dewan Pendidik. Ketiga atau yang terakhir yaitu mekanisme penilaian oleh pemerintah. Penilaian pertama yaitu penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional atau bentuk lain. Kedua, apabila ada penilaian lain akan dirumuskan melalui peraturan menteri lanjutan atau perbaikan. Kelima, prosedur penilaian. Prosedur penilaian meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terdiri dari beberapa bagian. Pertama yaitu prosedur penilaian aspek sikap. Tahapan untuk memberikan penilaian aspek sikap adalah sebagai berikut. Pertama, pendidik mengamati perilaku peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran. Setiap perilaku peserta didik dicatat pada lembar observasi. Kedua, mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku. Ketiga, menulis deskripsi perilaku peserta didik di laporan akhir pembelajaran. Kedua atau yang terakhir adalah prosedur penilaian aspek pengetahuan. Pertama, tahapan untuk memberikan penilaian aspek pengetahuan adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana penilaian secara sistematis. Kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Ketiga, yaitu mengadakan penilaian. Keempat, yaitu menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka mulai 0 sampai 100 dan disertai dengan deskripsi. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai adanya instrumen penilaian. Nah, bagaimana instrumen penilaian ini terdapat pada materi standar penilaian itu sendiri. Nah, ada pun 3 instrumen penilaian yang dilakukan oleh yang pertama, tenaga pendidik, yang kedua, unit satuan pendidikan, dan yang ketiga, ada daftar pemerintah. Nah, jadi untuk yang bahasan yang pertama yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan instrumen penilaian dan dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik itu sendiri, yang dimana dapat berupa tes, tugas-tugas kelompok atau perseorangan yang tentunya sudah disesuaikan
dengan kompetensi peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua, ada instrumen penilaian dilakukan oleh unit satuan pendidikan, yang dimana instrumen penilaian ini biasanya berupa penilaian akhir ataupun ujian sekolah yang sudah memenuhi persyaratan konstruksi bahasa dan juga validasi empirik. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga, ada instrumen penilaian dilakukan oleh pemerintah, yang dimana berupa ujian nasional dengan syarat sudah memenuhi substansi konstruksi bahasa validasi empirik dan juga sudah memiliki skor sebagai penimbang adanya ujian sekolah ini sendiri. Nah, jadi itulah 3 instrumen penilaian dalam standar penilaian itu sendiri. Nah, baik teman-teman, jadi setelah ada pun kesimpulan dari standar penilaian tersebut, yang dimana standar penilaian ini merupakan salah satu cara pendidik, khususnya kita sebagai seorang peserta pendidik, untuk memantau perkembangan peserta didik atau siswa itu sendiri, baik dari segi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, jadi standar penilaian ini juga berupa pedoman atau kerangka kerja yang digunakan oleh tenaga pendidik atau guru untuk menilai kinerja siswa atau peserta didik itu sendiri dalam berbagai bidang mata pelajaran. Nah, jadi khususnya standar penilaian ini harus mengikuti prinsip-prinsip penilaian yang baik. Prinsip-prinsip penilaian yang baik ini dapat dikatakan sebagai efektif, transparan, sistematis, dan juga komprehensif. Nah, jadi itulah kesimpulan dari standar penilaian ini sendiri.